Mas Kunis adalah seorang laki-laki dewasa berusia 45 tahun. Mas Kunis sudah mempunyai istri dan 2 orang anak. Anak-anak Mas Kunis keduanya laki-laki. Satu sudah kuliah, satu masih SMA dan istri Mas Kunis cantik awet muda berumur 43 tahun. Di rumah Mas Kunis juga tinggal adik iparnya, Soraya, berusia 32 tahun, belum menikah. Soraya bekerja di sebuah pasar swalayan terkenal sebagai kasir. Soraya sudah sekitar 2 tahun tinggal di rumah Mas Kunis. Mas Kunis selama itu tidak pernah memilah dan memilih menyayangi kedua wanita di rumahnya itu. Mas Kunis menyayangi Soraya sebagaimana dia menyayangi istrinya. Mas Kunis menghargai Soraya sebagaimana dia menghargai istrinya. Buat apa Mas Kunis berbuat macam-macam dengan Soraya? Buat apa Mas Kunis mencari wanita lain di luar istrinya? Di ranjang, Mas Kunis tidak pernah kekurangan. Setiap kali ia bersetubuh dengan istrinya, ia selalu dipuaskan oleh istrinya. Mas Kunis harus mengakui kepiawai istrinya dalam hal bermain seks di atas ranjang. Sekali pantat istrinya berputar akan membuat Mas Kunis keok di atas tubuh istrinya. Mayones Mas Kunis seperti disedot habis-habisan oleh serabi istrinya. Betapa hebat serabi istrinya yang mampu memeras mayones Mas Kunis sampai tetes terakhir. Segalanya berubah sewaktu Mas Kunis mendapat mobil dinas dari tempatnya bekerja. Soraya kalau pulang kerja pada malam hari sering minta dijemput oleh Mas Kumis. Karena kalau Mas Kumis pulang kerja dengan mobil dinasnya, Mas Kumis sering melewati depan pasar swalayan tempat Soraya bekerja. Urusan jemput-menjemput ini bukan tidak diketahui oleh istrinya. Malah istrinya menyarankan, karena ia kasihan dengan adiknya ini harus pulang kerja sampai malam. Kadang ia sudah selesai gulat dengan Mas Kunis, Soraya baru pulang kerja. Karena Soraya harus naik angkot dulu kemudian disambung dengan ojek online. Akan tetapi dalam perjalanan pulang, segala sesuatu bisa terjadi. Meskipun istri cantik, makan sayur asam terus setiap hari pasti bosan. Apalagi sekarang Mas Kunis punya teman pulang kerja sehingga betapa sering mereka mampir makan dulu berdua di restoran sebelum sampai ke rumah. Sambil makan Soraya sering curhat dan sering berkeluh kesah pula pada kakak iparnya tentang pekerjaannya dan tentang masa depannya. Sampai hari ini ia sudah berumur 32 tahun belum mempunyai pasangan hidup. Sedangkan teman-temannya sudah pada menikah semua dan sudah punya anak. Soraya sudah 3 kali berpacaran tapi gagal melulu. Apakah selama pacaran kamu pernah berhubungan intim dengan pacar-pacarmu? Tanya Mas Kumis pada Soraya. Sebagai wanita dewasa, tidak mungkin tidak Mas. Jawab Soraya jujur di depan Mas Kumis. Tapi mohon Mas jangan ngomong sama Mbak Muni ya. Aku sejak berusia 17 tahun sudah tidak perawan. Mas Kumis menghela napas panjang. Kok bisa? Aku pernah dipaksa Pak Dedato, Mas. Aku gak berani ngomong dengan siapa-siapa. Sehingga membuat Pak Dedato makin beringas. Pak Dedato menikmati aku beberapa kali. Untung aku gak halim, Mas, kata Soraya. Tapi mana bisa Mas Kunis minta pertanggungjawaban dengan paman dari istrinya ini karena jasad Dato sudah tinggal tulang berulang di dalam tanah. Tinggal Soraya merenungi nasibnya. Saat pacaran, ia pun mencari kesenangan bermain gulat dengan pacar-pacarnya. Entah itu di kos atau dibawa ke hotel.